Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Daulah Mughal atau dinasti Mughal. Yang pertama itu sejarah berdirinya, yang kedua itu tokoh-tokoh beserta penjelasan, yang ketiga itu kemajuan dan kemunduran, yang keempat itu peninggalan sejarah. Berikut videonya. Sejarah berdirinya dinasti Mughal India. Kesultanan Mughal didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526 ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I. Sultanat sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Sher Shah pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali. Di bawah Akbar yang agung, kesultanan ini tumbuh pesat dan terus berkembang sampai akhir pemerintah Aurangzeb. Jahangir, anak Akbar, memerintahkan kesultanan ini antara 1605 sampai 1627. Pada Oktober 1627, Shah Jahan, anak dari Jahangir, mewariskan tahta dan kerajaan yang luas dan kaya di India. Pada abad tersebut, kesultanan ini mungkin merupakan negara monarki terbesar di dunia. Kaisar Mughal Shah Jahan memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara 1630 sampai 1653 di Agra, India. Pada masa kejayaannya sebagai salah satu negeri Muslim dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Asia Selatan. Pembahasan kedua yakni tokoh-tokoh atau raja-raja Daulah Mughal atau dinasti Mughal. Yang pertama Zahiruddin Muhammad atau Babur sampai 1526 sampai 1530 Masehi. Yang kedua Nasiruddin Muhammad atau Humayun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1555 sampai 1556 Masehi. Yang ketiga adalah Jalaluddin Muhammad atau Akbar I Azam 1556 sampai 1605 Masehi. Yang keempat, Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kelima, Sahabuddin Muhammad Kuram atau Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi. Yang keenam, Muhyiddin Muhammad atau Alamgir atau Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Yang ketujuh, Muhammad Muazzam atau Bahadur Shah Alam 1707 sampai 1712 Masehi. Yang kedelapan, Muizzuddin Muhammad atau Jahandar Shah 1712 sampai 1713 Masehi. Yang kesembilan, Faruk Siyar atau 1713 sampai 1719 Masehi. Yang kesepuluh, Rafi'ud Darajat 1719 Masehi. Yang ke-11, Rafi'ud Daulah atau Shah Jahan II 1719 Masehi. Yang ke-12, Roshan Akhtar atau Muhammad Shah 1719 sampai 1748 Masehi. Yang ke-13 ada Ahmad Shah Bahadur 1748 sampai 1754 Masehi. Yang ke-14 ada Azizuddin atau Alamgir II 1754 sampai 1759. Yang ke-15 ada Muhyiddin Milad atau Shah Jahan III yaitu 1759 sampai 1760 Masehi. Yang ke-16 ada Ali Gauhar atau Shah Alam II 1760 sampai 1788 Masehi. Yang ke-17 ada Bidar Bakht atau Jahan Shah IV 1788 Masehi. Yang ke-18 ada Mizar Akbar atau Akbar Shah
2. 1806 sampai 1837 Masehi. Dan yang terakhir ada Abu Zafar Sirajuddin Muhammad atau Bahadur Shah 2, 1837 sampai 1857 Masehi. Masa kejayaan Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal atau dinasti Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Di bawah kendali Akbar, kesultanan ini tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni, budaya, serta keagamaan. Kejayaan yang diraih Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Jahangir 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 Masehi sampai 1658 Masehi, dan yang terakhir ada Alamgir atau Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Pada periode ini, Kesultanan Mughal atau dinasti Mughal memiliki pertahanan militer yang tangguh dan sukar ditaklukkan. Stabilitas politik karena sistem pemerintahan yang diterapkan Akbar juga membawa kemajuan dalam segala bidang lainnya. Dalam bidang ekonomi, Kesultanan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara bersamaan dengan hasil kerajinan seperti kain tenun serta kain tipis berbahan gordin yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Ketika Shah Jahan berkuasa, ia memerintahkan untuk membangun Taj Mahal yang menjadikan salah satu bukti kemajuan di bidang arsitektur Mughal. Masa keruntuhan dinasti Mughal. Penguasa terakhir dinasti Mughal, Bahadur Shah II atau Abu Zafar Sirajuddin Muhammad, diusir dari istana oleh Inggris pada 1858. Pengusiran itu sekaligus menjadi tanda hancurnya kerajaan Islam terakhir di India. Sebelum Bahadur Shah II dipaksa diangkat kaki dari istana, tanda-tanda kemunduran dinasti Mughal sudah tercium sejak Sultan Aurangzeb tutup usia. Pemimpin setelah Sultan Aurangzeb dianggap lemah dan abai terhadap urusan pemerintahan. Gaya hidup yang mewah oleh para pemimpin juga membuat anggaran kerajaan terus menyusut. Di dalam tubuh keluarga kerajaan terjadi perebutan kekuasaan antara anak-anak Bahadur Shah yang turut membawa kerajaan itu menuju kehancuran. Perebutan itu dimenangkan oleh Jahandar Shah karena ia dianggap lemah. Penobatan Jahandar sebagai raja ditentang oleh Muhammad Fakhrukhishar, keponakannya sendiri. Pertempuran memperebutkan kekuasaan terjadi pada 1713. Fakhrukhishar menang. Ia pun menduduki tahta kerajaan hingga 1719. Nasib hidupnya berakhir tragis. Dia dibunuh oleh komplotan Sayyid Hussein Ali dan Sayyid Hasan Ali di bawah perintah Muhammad Shah. Pada 1760, pasukan Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan menyerang dinasti Mughal. Saat itu kepemimpinan sudah beralih ke Alam Shah. Mughal kalah dalam pertempuran tersebut. Imbas dari kekalahan itu, Mughal menjadi kekuasaan Afghanistan dan Alam Shah hanya diposisikan sebagai sultan untuk memimpin wilayah Delhi. Pengganti Shah Alam Akbar II melakukan perjanjian dengan Inggris agar mereka menjamin kehidupan raja dan keluarga istana. Ia lalu memberi konsesi kepada perusahaan dagang Inggris, East India Company atau AEC, untuk mengembangkan perdagangan di India. Menurut Badri Yatim dalam Sejarah Peradaban Islam, perjanjian yang ditekan Akbar
Dua sama saja menyerahkan kekuasaan ke tangan Inggris, meskipun kedudukan dan gelar sultan masih dipertahankan. Anak Akbar II, Bahadur Shah II yang tak lain Abu Zafar Sirajuddin Muhammad menentang perjanjian itu. Hal tersebut menyebabkan konflik antara Mughal dengan Inggris. Sementara itu, di luar istana terjadi banyak pemberontakan, utamanya oleh penduduk Hindu. Mereka tak senang orang Muslim yang sebetulnya minoritas di India menjadi penguasa. Pemberontakan itu justru dimanfaatkan oleh Inggris untuk memecah belah masyarakat India. Puncak kekuasaan Inggris diraih pada 1857 ketika kerajaan Mughal benar-benar jatuh dan raja terakhir Bahadur Shah diasingkan ke Burma, Myanmar pada 1858. Peninggalan sejarahnya yang pertama Taj Mahal di India, yang kedua Benteng Agra di India, yang ketiga Benteng Allahabad di India, yang keempat Benteng Merah di India, yang kelima Benteng Lal Bagh di Bangladesh, yang keenam Benteng Lahore di Palestina, yang ketujuh Taman Babur di Afghanistan.